Tegar tengkuk. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kejadian 33 ayat 2 dan 3. Tegar tengkuk, kata ini tidak lazim kita pakai. Namun kata ini sering kita baca di Perjanjian Lama dan selalu dikaitkan dengan karakter bangsa Israel yang tidak penurut. Di dalam bahasa Ibrani ditulis kese oref, yang arti harafiahnya keras leher. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan stiff neck, yang artinya juga keras leher. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah bahwa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel yang dipimpin Musa untuk menuju Kanaan. Namun Tuhan menggantikan dengan penyertaan malaikatnya. Alasannya adalah karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak penurut, bebal. Maka jika Tuhan ada di tengah mereka sedang mereka tidak penurut dan suka bersungut-sungut, maka akan berakibat mereka akan mengalami kebinasaan. Kisah ini ditulis di dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi kalau kita renungkan, walau bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, Tuhan tetap melindungi mereka. Pertanyaannya, bagaimana seandainya Israel adalah bangsa penurut? Tentu Tuhan sendiri akan berjalan di tengah-tengah mereka, bukan hanya malaikat Tuhan yang diutus. Bagaimana dengan kita? Orang Kristen yang juga sering disebut Israel rohani. Artinya seperti bangsa Israel yang dipilih Tuhan, kita yang percaya disebut juga umat pilihan Tuhan. Ini berarti juga Tuhan tetap mengasihi kita walau kita orang Kristen yang tegar tengkuk. Namun Tuhan tetap mengampuni kita apapun dosa kita, asalkan kita sungguh meminta pengampunan. Namun alangkah indahnya jika kita mempunyai kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita sedemikian rupa sehingga kita rindu membalas cintanya dengan kesetiaan dan ketaatan. Sehingga kesadaran tanpa paksaan ini akan menjadi karakter kita. Kita tidak sama dengan bangsa Israel jasmani yang dijuluki tegar tengkuk atau keras kepala. Dan kita seharusnya mempunyai julukan yang lebih keren, bukan si tegar tengkuk, tetapi hamba yang berkenan atau hamba yang baik dan setia. Seperti yang ditulis di dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Amin. Kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita seharusnya memberikan motivasi kepada kita untuk taat dan setia.